Kenduri cinta iki tak anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu loh. Jadi capek nang TV capek, nang koran capek, nang kene enak. Jadi delok kiai lucu, bahannya gak ente-ente. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia dekat sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya nggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arab, Arabnya bagus, ya orang pesantren lah. Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih nggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuma tahu musiknya kata. Misalkan ainun, cuma tahu ainun sebagai musik. Nggak tahu apa artinya ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen sel kita nggak pernah tua, nggak ada keriput. Cak Nun disik gua anteng. Ini saya. Karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Ini too much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much love. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya sih seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya. Budi, karena Tuhan maha paradoks. Nah yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril jari ini kiaiku loh. Aku itu duduk kafir loh, aku ngaji juga dulu. Loh, melok kan Jibril melok begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi dong yang besar, kan harus ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jenderal Yuningrat itu penguasa tertinggi ilmu, itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lu tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji nggak perlu arti, dan ngajiku sak karepku. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nek salah bener iku sak karepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi nggak harus amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gitu. Aku wong Jawa kok. La yukallifullah
نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Mbuh terusane ya aku lali. Pokoke kira-kira ngono. Wong aku tarhimku juga gak koyo Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus ya terusan ya. Mengetel. Enggak kalau. Terusan ya. Terusan ya, Pak. Enggak, aku mau nada Jawa gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir nonton Cak Nun ngomong di YouTube. Salatu wassalam alaik. Ya Imam al-Mujahidin Ya Rasulullah. Ya kan? Ini aku enggak. Assalatu wassalamu alaik Ya Imam al-Mujahidin Ya Rasulullah. Merdeka. Ngerti kui. Terus kok bisa umroh? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung, wes gak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang, gak perlu investor-investor asing itu. Itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Ya kok ndelala tidak umroh yuk. Kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk yuk. Memang bagus. Orang orang hitam tuh rasanya muter, orang Jepang, orang mana. Dan aku enggak, aku duduk-duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana mungkin disuruh Buya atau apa ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau gini, kalau pas kita tawaf gini. Aku bilang wes Mas nggak usah Mas, aku tak mau coba karep-karepku dhewe mau coba. Akhirnya umroh digunting rambut. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz sing ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam. Nggak ada musim dingin. Nek. Musimnya enak terus. Nang jopo, kue miskin, kue goblok, mati tenan gue. Lah kan kini gak mati-mati kan. Musimnya nggak... Jadi wong goblok urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh di sini ini kalian lumayan, tapi kalau 250 juta itu sing goblok sampai sing pinter ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya saya nggak sabrang itu. Nggak punya akal, nggak punya tabungan, nggak punya, saya kira mati nang mobil pemanu kademen. Dek ini sapa sing kademen? Hidup semua, makanya
Saya enggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus sampean selalu orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan itu justru celaka karena kita enggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat ngene nang TV. Lo iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kok Cak Nun ae angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya. Tapi batinnya, Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah dong TV ditangkep kayak ngono. Kalau nggak percaya, nek sampean ngentut, sing diusap duduk selitmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah, angel nang TV rek. Wong nek ngentut sing di wuduknya bukan nggak cebok. Berarti batin kan. Tapi kan susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis. Dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Loh aku ngomong nang TV, kayaknya koruptor kayak aku acting deh. Karena aku sadar nggak ada koruptor, nggak ada kehidupan. Iki sastra jendra. Iki yang Cak Nun tadi bilang nggak ada hitam putih. Coba nggak ada koruptor, nggak ada demonstran, nggak ada demonstran Metro Mini ngangkut apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus kanyang korupsi. Sikat. Walaupun aku tahu itu garisnya Gusti Allah. Aku nek misalnya nang orang-orang bergabung datang deksek turut berduka cita, jane kene ku biasa, mosok cekakaan ngono gak. Tapi kene ku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kene wis diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang, aku bilang ke Fatin istrinya kayaknya capek, enggak usah. Tapi begitu datang beliau enggak capek. Kangen Cak Nun juga, ya kok aku juga kangen. Jadi cuman aku heran, kenapa setiap kali aku ngelihat Cak Nun, selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Gitu loh. Iya. Tapi begitu ketemu Novia, aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti, kenapa ini? Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salamu. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menjelang terakhir, Ar-Rasidu, As-Saburu, Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras untuk Tejo. Jadi kekayaan Allah itu tidak terbatas dan jangan dibandingkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lainnya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo, karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang rampak tadi itu, yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong doa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya
memilih di dunia banyak pencuri. Dia bilang gitu. Kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Gitu. Saya pikir wah diarek iki lumayan nih guys, sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Di padak nomor KPK. Enggak, saya enggak. Gini Jo. Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan nih. Iki arek cilik loh. Ya enggak, karena yahdillahu mayyasya, ya. Wa yudhillu mayyasya, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya, TK apa. Bukan Allah memberi hidayah itu. Gak iso gak ngalahno aku Jo konco. Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ, jadi dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa, karena hidup ini sendiri gini tak wis nikmati luar biasa kan itu. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Ya, Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung. Sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa gitu. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jokowi nangkinin surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondonang Tuhan asu ya. Nah Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Jojo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi, Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi itu. Karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung, ya, Dandang Gulo segala macam, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan. Untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak. Gitu ya.
Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah, orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu, karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab, dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab, tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau oh, kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur Apon tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad, dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya misalnya gini aja. Misalnya saya yang terkait salatu wassalamu alaik gitu ya. Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu. Gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang, kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah, kan selalu. Sing lagu, ada lagi yang lagu gereja yang sing Gloria apa kok? Jo, sing apa? Sing piye? Kalau Natal itu yang iya, oh iya, yang pakai bayan, bukan sing iki lho. Na na ni na na ni na 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 ni na 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 ni na itu kan salatun minallah wa alfasalam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho Rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare ya. Kowe arep nang di nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian Roso Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan ideologi nada Barat, maka Jawa kan kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan Tejo tahu persis bahwa Timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4, dan itu di Timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget, apalagi yang ngimami imam besar Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo mutafakun alaih. Yang mutafakun itu artinya orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan begitu Ustaz? Itu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu pusaka hidup kita, kan gitu.
itu jangan dikurangi lah gitu, jangan ditambahi, jangan dikurangi gitu. Ojo terus Sujo Tejo Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gak enak ya gitu. Oke. Soal Novia ndak berkomentar saya. Oke, soal situ kita Tejo ini memang lananging jagat ya toh. Dia memang oleh Allah itu diberi anugerah luar biasa gitu. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukur lah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan, Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa. Sekitar 2 milenium yang lalu, upamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diberpakan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa, teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh, kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak ndak tahu, ya toh lahirnya di mana ndak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika ndak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda ndak tahu kan, nah itu ndak usah diperdebatkan, jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah. Semua itu tajallullah. Semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak diam-diam dewe tak apa. Enggak, tapi mungkin soal itu ya, yang soal bahwa itu tak mungkin tak jelas melihat tembang ini, sorry minta waktu 3 menitan. Jadi gini. Seluruh kata-kata saya setuju Cak Nun tadi, sepulang dari sini, nggak usah diingat-ingat, nggak usah menurut Cak Nun, menurut Tejo, menurut Mas Gamba, menurut Adi, tapi mendefinisikan menurut kalian sendiri. Karena seluruh apa yang kita katakan menurut orang Jawa itu adalah sampah. Habis ini kita udah seluruh omongan ini jadi sampah, yang bisa membuat itu tidak jadi sampah adalah interpretasi masing-masing pribadi. Jadi gini. Lang-langing driya lang-lang ramyon lengkang. Setelah keramaian begini, pulang ke masing-masing tempat seperti Cak Nun tadi bilang dengan kesepiannya sendiri-sendiri. Sinongwati jagat kalian masing-masing yang setelah menganggap ini sampah di lautan pertanyaan, lautan penjelasan akan mendapatkan mutiaranya sendiri-sendiri, Fidel Castro-nya sendiri-sendiri. Mbak lumba ing segara anut. Seperti sampah-sampah yang kumambang di lautan, itulah kata-kata. Hong palelu mutamber ganggeng. Palelu mutamber ganggeng. Mohon maaf, saya setuju Cak Nun, mungkin pencapaian beda-beda tiap bahasa. Mungkin Cak Nun tidak menggunakan Jawa karena
menganggap bahwa teman-teman orang masyarakat Indonesia terlalu banyak pengaruh Arab, tidak siap untuk pakai Jawa, tetapi nggak tahu Cak Nun, saya selama ini sering dikasih pengertian bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan nada itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi setelah saya nadakan Jawa, ngucapin Bismillah saya dengan rasa Jawa, sorry, ternyata bagi saya Tuhan bukanlah raja dengan kasih sayang. Setelah saya jawakan lagunya yang saya rasakan, Tuhan adalah kasih sayang yang meraja. Jadi bukan sesuatu zat yang dilengkapi dengan kasih dan sayang, tapi kasih sayang itu sendirilah Tuhan bagi saya. Karena itu mungkin ya ojo mbok tiru, aku gak sholat mbuh pirang tahun nih. Aku terakhir sholat di rumahnya Mas Kamba di Jeddah. Karena seminggu tinggal di sana aku nggak ngerti mau ngapain. Ya udah akibatnya tanya Fatin mana istrinya. Oh, aku mau subuh aku ngapain ya? Aku sholat itu. Di kamar dikasih sajadah, ngopo sajadah gitu. Ya, habis itu aku nggak sholat lagi. Tapi mungkin kalau yang kalian sebut tajalli, siapa tahu ketika aku gini, siapa tahu ketika aku ngerokok, siapa tahu ketika kecelakaan sama Cak Nun, tapi dalam hatiku adalah innama amurhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Siapa tahu itu terus yang aku ucapkan. Siapa tahu al-ikhlas terus yang aku ucapkan, kalian nggak tahu. Tapi saya setiap kali ketemu Cak Nun kelihatannya ngeledek, tapi mungkin aku berharap kalian bisa merasakan sebetulnya bukan itu. Ya acting, tapi aku sayang. Beliau ini banyak musuhnya, banyak yang sinis ke dia. Tapi aku oke. Dan aku hadir ke sini bukan tanpa risiko di kalangan beberapa teman. Oke Cak Nun, terima kasih. Mudah-mudahan. Dan saya minta doanya ke teman-teman, saya mau ngamen di Kairo. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini. Dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga. Karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah. Tapi saya sambung begini, jadi yang pertama saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan rapat MUI itu kayak gini nih. Asik kan? Ya. Itu yang namanya kafah ya. Jadi firman Allah tidak hanya berupa kata-kata yang disusun menjadi Al-Quran. Firman Allah adalah segala sesuatu yang manusia bisa mempersepsinya, apa berupa angin, berupa pola, berupa apa saja. Jadi mudah-mudahan rapat MUI suatu hari kayak gini nih. Makanya dibutuhkan ulama matematika, ulama fisika, ulama biologi, ulama lingkungan hidup. Bukan hanya ulama fikih yang menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia. Kira-kira gitu ya. Nah, nomor 2, saya sangat senang ini Tejo mengatakan menemukan pola-pola dalam Al-Quran. Dan yang harus kita perjelas sekarang meskipun masih relatif kebenarannya nanti. Jo, tadi kan gue misalnya Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu menemukan satuan-satuan pola-pola. Aku takon, yang firman Allah itu ayat-ayatnya atau yang kamu temukan itu juga firman? Sampean cerdas ya. Jadi sebetulnya jangan-jangan yang difirmankan Gusti Allah itu ritmenya itu.
Karena ritmenya itu nek awakmu petani, yo nggak ganggu karena aku bukan petani, aku nggak bisa menerjemahkan karena aku pemusik, aku akan bisa menerjemahkan aku nanti di musikku yang akan datang. Nanti lihat aja, pasti beda. Tapi nek misalnya sampean petani, oh berarti pertama kali iromone kudu ngene. Dada dada tabarak talati biyadihillahumul haqi. Dada berarti aku kudu rono sik bar iki. Lah berarti kudu ngulangi. Berarti aku kudu takon rono rene. Jadi nek nang pemasaran kayaknya itu, tapi gini loh, aku dan tiap kiro apa jenenge sing maca Quran iku bahasane dhewe-dhewe. Misalnya sing arep iku lho. Misalnya ya Cak ya, sing apa yo? Ala-ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anggo bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gisma rabbika la'la a'la. Nek kecenderunganku ngono. Karena aku Jawa, a'la. Tapi aku paksa diriku sendiri untuk ngomong a'la, lurus baru tak turun. Rabbi gisma rabbika la'la. Sabbih gisma rabbika la'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي خلق فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Tapi nek sing Maria Ulfa lain. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fahada. Enak juga. Alladzi khalaqa fasawwa. Gak penting kan, sing penting kan niatku. Sampean nanti ngomong dhewe lho, kenapa kok wong ireng iku dipilih dadi Bilal? Ngomong shot aja gak sido kan? Ngomong shot gak iso, sin shot gak bisa bedakno. Kabeh sahabat protes apa jare Kanjeng Nabi? Niate sing penting. Niatku fasoalno ngono. Enggak, tapi ngene lho ya. Aku setuju Habib. Ini mungkin sorry Cak. Jadi kayaknya memang harus berjarak untuk melihat pola. Aku kan nggak begitu yakin dengan Al-Quran. Loh, aku kabeh ono kitab Jawa, ono kita anggap kabeh kitab. Tapi kok tak delok-delok ya, sorry ya. Jadi aku kan berjarak, nggak terus yakin iki Quran dua, gak yakin ngono. Aku ada Quran. Yo ono kitabe Jonggo Joyoboyo, yo ono aku ngono. Tapi tak delok kok akeh wong ngapal Al-Quran yo. Iki mesti ono sesuatu. Terus waktu di Kenduri Cinta beberapa ya, saya ngaji kan, agak ditegur sama Cak Nun, ya tapi harus ada mantik, jadi harus ada panjang pendek. Nek aku dhisik ngajiku, misalkan Yasin ngono ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira kama maunzira abahum bahum. Tapi enak, begitu Cak Nun ngomong iku, aku tak delok panjang pendeke. Pertama berontak jiwaku. Masa litundiro kau memadawa abauhum ya paham gak abauhum. Pertama kok berontak ritme dalam diriku. Masa litundiro kau memaundiro abauhum. Oh gak enak yo. Kok enak abauhum. Tapi tetelo aneh dawa iki. Jancuk ya iki. Tapi lama-lama aku jadi satu di aku, jadi pola. Litundiro kau memaundiro abauhum. Terus laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa la inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fa hiya ila al-aqani fa hum mukmahun. Pertama aku gak ngono sadurunge sampeyan seneni. Ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fa hiya ila al-aqani fa hum mukmahun. Wis ngono, tapi aku seneng merasa karena itu ternyata ngelihat pola yang begitu. Pertama aku ngambil jarak. Terus kenapa kok banyak orang apal? Berarti ini sesuatu, tapi ternyata jiwaku sendiri pertama memberontak karena bagi aku tadi aneh. Apa sih apa tiba ngono ya. Jadi itu. Teman-teman, Anda menemukan betapa jujurnya dia kepada Al-Quran, gitu ya. Dan dia benar-benar menemukan Al-Quran dengan menemukan firman Allah yang tidak terdapat di bunyinya maupun di tulisannya.
Tapi dia menemukan di balik itu ada pola. Gitu ya. Sebab kalau Quran adalah bunyi dan tulisannya, maka orang buta, orang tuli tidak punya Quran. Kan begitu? Tidak adil Allah. Oleh karena itu firman Allah itu betul-betul tidak hanya terbatas pada kata dan bunyi kata itu. Nah, Tejo menemukan polanya. Nah, pola itu bagian dari firman Allah, karena itu memang dia bikin begitu ritmenya. Gusti Allah muring-muring, mengutuk aja pakai ritme kok. Tabat yada abi lahabi watab ma agna anhu malu wa ma kasab. Kuwi berapa kuwi? Berapa itu menunggu? Itu semua pakai pola. Jadi saya senang sekali pada malam hari ini kita menemukan bahwa firman itu begitu luasnya, dan itu sebenarnya juga tergantung softwaremu gitu loh. Nek kowe iki ming sound system zaman lawas toa kae ya ming rungon-rungone karo apa jenenge karo suara apa karo huruf-hurufe. Tapi Tejo menemukan karena kejujuran dia. Dan saya akan bela kamu kalau ada orang marah kepada kalimat-kalimatmu tadi. Wani-wani gue. Tapi apa aku sih durung sholat? Aku sering nangis mau jual Quran, serius. Tapi kenapa aku gak sholat? Ya. Aku ini poso seneng. Aku seneng banget poso. Takutnya bojoku. Kadang posoku saulan, rong kadang-kadang kemis, kadang-kadang nggak poso. Kadang-kadang nek Ramadan gak poso karena wis akeh wong sing poso. Iya. Bagi saya deket ya poso itu. Terus nyembah silo bagi aku deket karena aku dalam. Iki jujur aku. Aku sahadat tak lakoni, tapi sholat tok iki lho. Bagi aku iki sik dudu aku ngono lho. Ngono ya. Ya apa iki ya? Oke, jadi ini banyak kemungkinan, tapi salah satunya adalah Allah itu menciptakan pola-pola. Syu'uban wa qabaila. Ada manusia puasa, karakternya, maka seluruh sistem fisik dan rohaninya itu menggumpal atau membulat menjadi puasa. Ada manusia sholat, ada manusia syahadat tok. Alasan sholat, alasan poso, syahadat bendino kan. Ngakoni terus. Ada manusia zakat. Jadi Islamnya terungkap pada tradisi-tradisi zakat yang dia lakukan. Dan itu Allah menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lain. Kuncinya bukan apakah Anda sholat atau belum, tapi kalau saya kan sederhana. Kamu masih tanya kenapa saya tidak sholat, itu sudah selesai masalahnya. Mau kamu tanya kok. Kamu masih gelisah, kamu masih mencari, dan kamu sungguh-sungguh dalam pencarian itu. Dan itu yang dimaksud Allah jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi Allah tidak mengukur finalmu nanti. Itu Allah yang punya rahasia. Tapi kan dia menegakkan terus. Ini kok gini ya? Ini kok gini? Dia terus-menerus menegakkan dan dia jujur luar biasa. Yang tidak ada pada rapat-rapat yang Bengawan Solo tadi adalah kejujuran. Tapi seperti yang itu. yang ngeracunin aku kan Gus Chandra juga. Begitu aku nggak sholat, nggak apa-apa karena nggak ada perintah sholat. Yang ada apa? Tegakkan. Akimus negakkan. Oh ya, berarti bukan ngerjakan ya, tegakkan katanya ngono. Ya apa ya? Ya itu multi tafsir, tidak ada masalah. Tafsir itu semua ada apa? Akimu, ya podo ya akimu atau if'alu sama aja, nanti satu bulatan juga. Jadi biarkan orang masuk melalui pintu yang berbeda-beda. Menurut saya kesempitan orang modern adalah membayangkan hidup ini sebuah rumah atau sebuah ruangan dengan ruang-ruang, dengan kamar-kamar yang berbeda-beda. Padahal menurut saya kehidupan adalah sebuah ruangan kosong yang besar, yang bulat, dan ada pintu-pintu yang bermacam-macam. Kamu terserah mau pintu mana, mau tafsir yang mana. Asal kamu sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguhnya itu. Kalau kamu sungguh-sungguh, menurut Sabrang, orang apa-apa, yang penting gue sungguh-sungguh, nek soal salah bener mesti salah kok. Maka kebenarannya adalah pada kesungguhanmu untuk menuju kepada Allah. Wahai hambaku, kalau engkau berjalan kepadaku satu langkah, aku berjalan kepadamu satu depa. Kalau kamu melangkah kepadaku satu depa, aku melangkah kepadamu sepenggalah. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Jadi pencarianmu itu kalau Gusti Allah ditandangi, diidei kan. Gitu ya. Jadi menurut saya oke-oke saja. Jadi kalau Tejo makin sukar Anda pahami itu, kita bersyukur. Dan gak ono wong wani ngomong aku gak sholat. Gak ono wong wani.
Dan Tuhan wah luar biasa kamu, swarga gak cukup gak konco gitu kan. Tak gedekno swargane gaya awakmu gitu kan. Cuman kesepian kon ndek kono engko. Akeh-akeh tak lebokno neraka kabeh, engko limbangane kon gak duwe kanca mlebu neraka pisan ae kan. Kan kancane kan. Habibane saya gurung karuan, dia orang yang sangat keras. Dia tuh karena dia orang Arab. Dia orang Yaman, cuman terus karena diserbu sama Arab Saudi pindah nang Pati. Serbu lah, pindah nang Pati itu nggak makiahan di Pati kan itu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah amin. Teng 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 teng. Kui apa kui? Selendro pelok kui. Ding 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 ding. Lah gimana wong sekarang orang India aja belajar langgam Jawa untuk baca Quran ya? Orang India, orang Barat sekarang sebuah universitas di Amerika itu mempelajari sampai santet itu dipelajari ya. Gitu loh. Artinya orang ingin menjadi bulatan, orang ingin terlibat di dalam bulatan tadi. Meskipun dia sendiri mungkin kotak-kotak, tapi begitu dia berhimpun menjadi satu jamaah kaumnya Muhammad tadi, dia menjadi bulatan. Sama dengan orang Gorjo, tidak ada Gor itu pals. Padahal situ-situ muhtasib lah. Di dunia ini hanya ada 3 orang dalam hubungannya dengan berlagu ya. Ada orang yang bisa berlagu, ada orang yang tidak bisa berlagu. Bernyanyi gitu ya, ada yang orang yang bisa bernyanyi, ada orang yang tidak bisa bernyanyi. Nah muhtasib dan teman-teman ada beberapa orang tuh yang kategori ketiga, yaitu orang yang jangan sampai nyanyi. Wes jogon iku nek perlu tentara iku ngepung. Aja awas ayo. Kon kudu ning ngernet ngono kon. Lah apa kon melok-melok gitu. Ya tapi teman-teman sekalian, misteri jamaah juga luar biasa. Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kamu yang penting kamu sungguh-sungguh mencari, dan itulah hidup. Bahkan sampai mati pun kamu tidak ketemu kok. Harus ngopo? Terus mencari, dan kenikmatannya terletak pada mencari, bukan pada ketemu. Gitu loh. Bukan pada ketemunya. Makanya Allah semua kan mengatakan barang siapa menginginkan untuk bertatapan wajah denganku. Jadi terus itu sampai kapanpun kan barang siapa menginginkan bertatapan dengan wajahku, belum ada yang ketemu beneran. Ketemu sama gejalanya, sama bayangannya, sama cipratannya, sama asumsi-asumsi kita sendiri mengenai Tuhan. Demikianlah juga yang namanya ateisme, yang namanya keislaman. Dia pikir dia benar-benar sudah Islam, padahal ya dorong. Sebenarnya tidak ada Muslim sungguhan, itu tidak ada dalam konteks ini tadi, teman sekalian ya. Oke, ini kita kasih waktu sekarang ke ini ya, tak setel dulu pernah saya setelkan ini supaya Pak Muzamil mantep ya. Nah, itu Jawa ya? Iya, skala Hindu, tetapi notasi Jawa. Cublak suweng dorat sama. Meskipun cara menyanyikannya dari tradisi Hindu. Ya, tetapi sebenarnya Arab sama Jawa itu tidak bisa dipisahkan. Brang, bisa nggak Brang? Arab Jawa dipisahkan dengan garis tegas. Ya tidak bisa, Wong Tejo tadi itu yo Jawa yo Arab. Masa warna itu tegas, hitam itu putih, wong dalam hitam ada putih ya, dalam putih ada hitam, tidak bisa. Jadi fatwa-fatwa itu tolong hati-hatilah daripada diketawain sama malaikat. Kan gitu. Oke teman sekalian, siapa saya gilirannya. Sekarang eksplorasi Kiai Kanjeng, mohon teman Kiai Kanjeng kita akhiri dengan Kiai Kanjeng, nanti doa Pak Yai Muzamil sudah pasti. Ya nyuwun sewu Kiai Kanjeng isi ono. Nyuwun sewu, bismillah. Yuk kita akhiri dengan sampean. Eksplorasi mungkin sudah ada beberapa rencana. Ini Kornel ya mungkin. Ya ner. Kowe isin di pertanyaan nang Kiai Kanjeng. Apa isin? Sekedar hanya menjadi penyanyi rock di Indonesia, tidak ada yang bisa melebihi dia. Ning apa to meng penyanyi rock iki jiwa tejo memiliki kelengkapan kemampuan yang Allah kasihkan.
kalau sekedar menjadi penyanyi rock, nek ngelawan Ahmad Albar, nek ngelawan pemenang saya gerek cilik-cilik. Ya karena mulane itu cuma sehelai kumisnya sejawat ya. Saya sangat kagum sama beliau dan dia tidak pernah mau menjadi. Dia tidak pernah mau jadi dalang yo gak dilakoni temenan. Jadi wong Islam ya setengah-setengah. Karena yang penting kamu mendalami dengan istiqomah dan penuh kenikmatan proses hidupmu. Itu ceritanya. Cuman iki ono interupsi sidik jo. Iki kok nek ono Quran dikei musik, iku nek sing dikafirno awakmu dudu aku. Engko nek ono metu YouTube wis metu komentare iki waduh haram hadis qala Rasulullah wah sekarang kabeh. Halal darahmu gak melok-melok. Engko nek aku melok lho iku kan di forumnya Cak Nur lho gak ero aku bebas kok. Sak karep-karepe kate lapo gak ono masalah, aku gak melok tanggung jawab ngono ae aku babah, kata belani. Tak jarno ae. Tembak ISIS ya. Ojo tenang aja, wae anggere ono gambarku insyaallah. Tenang. Wis kari ngomong ngene lho, sing ngarani aku gak kafir iku sapa lan. Kon kae terus cik goblok iki kon. Lah ngono ya, wis kebiyen aku kafir iki. Tuh. Jadi teman-teman sekalian luar biasa. Juga tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Cuman dengan 1-2 kode dan mereka tidak pernah latihan. Orang yang masih berlatih-latih dan merangkai-rangkaikan diri adalah orang-orang yang belum pernah punya pengalaman untuk menyatukan diri, untuk nyawiji. Tetapi di dalam keindahan yang tinggi di atas sholat syariah, di atas itu ada yang namanya hubbullah, ya ada yang namanya. Jadi nek tatarane fikih, akhlak, takwa. Di takwa itu jangan dipikir hanya metenteng percaya karo Gusti Allah. Gusti Allah ya gak kepengin kok percaya barang. Kon percaya aku percaya sama Allah, aku gak butuh kon percaya. Raimu iku sing butuh, gitu kan. Gitu loh. Nah, ini tadi tingkatnya sudah di atas jancuers ya. Lah yang kadek vertikal iku apa? Iki mesti tondo-tondone wong Madura. Iki jadi situ Bondowoso itu kan ketoke Jawa tapi Madura. Kalau orang Madura tuh gimana orang Madura itu? Ditilang, diminta SIM sing ditokno kartu tanda anggota Banser. Ya apa? Polisine bingung, "Ban, iki apa iki, Pak?" Lho, Banser sampe ndak kenal Banser sampean. Polisi siapa pun sampean iki. Ya apa? Madura ya. Nah, kalau bikin takaran orang Madura di Solo sudah jelas jam malam zaman PKI dulu tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. Sing dodol sate tetap dodol sate. Ditangkep karo tentara. Siapa kamu? Tidak boleh keluar malam. Saya jual sate, Pak. Kamu orang mana? Orang Solo saya. Siapa kamu itu? Saya Ansor, Pak. Apa itu Ansor? Jadi tentara agak ru Ansor apa? Lu sampai ada ru Ansor. Ansor itu setengkak di atas Hansip, setengkak di bawah Kodim, Pak. Lah angel hierarki ini yang Madura. Ya boy, anak Hansip nek munggah pangkat tadi Ansor, munggah tadi Kodim. Ya angel. Dhuwure Satpol PP. Ya. Tapi itu logika Madura, jangan salahkan, yang penting pencarian. Jadi jangan ada orang yang saling meyakini dengan cara menuduh-nuduh dan mengkafir-kafirkan orang lain. Seluruh versi terima semuanya, catat semuanya, perkara keputusanmu mengambil versi yang mana bukan kamu yang menilai dan bukan teman-teman sesama manusia yang menilai, Allah yang punya hak untuk menilai benar tidaknya kamu. Kan gitu. Jiwa Tejo ketika melenggangkan ayat-ayat itu, loh, ayat itu tidak usah disadari sebagai ayat juga tidak apa-apa, yang penting kamu hidup di dalam ayat itu. Dan ketika kamu hidup dalam ayat itu ada angin berhembus, itu juga sebuah sapuan musik. Ya toh, ada kendaraan berderu, Anda tetap dengan kesatuan dengan ayat. Kalau dicari mana musik? Musik semua itu musik, mana yang tidak musik? Semua bunyi itu musik. Ada yang pakai nada, ada yang pakai tidak, ada yang pakai satuan ini, satuan itu, ada yang rap, ada yang dayo teko beberno kloso asune mati kowe sing dadi asu. Tapi turute itu semua musik. Jadi haram tidak haram itu oke, Anda boleh berpendapat begitu, tapi Anda tidak punya hak
untuk menghakimi saya halal atau haram, karena yang memiliki halal dan haram adalah yang punya saham atas kehidupan, yaitu satu-satunya Allah yang Maha Tunggal. Kan gitu. Nek sesama murid jangan dikasih rapot satu sama lain. Kan gitu. Sekarang kan penggaweane ngerapoti kabeh, kene ngerapoti koncone dhewe, kae haram kae. Kene abang ngerapoti kok ngono. Lha sesama murid kok kae rapot. Sing kae rapot iku gurune kepala sekolah lha ngono sih. Iki urusane Gusti Allah kon iku besanan karo Gusti Allah kapan kon? Kok terus ngaram-ngaramno aku. Menurut pendapatmu haram ndak masalah, menurut pendapatku tidak, kate lapo kon. Ngono, kare ngono jawab aja, tak uruki iki nek diadili temen. Yo. Wong jane aku mau juga acting gak apal kok. Nah, iya kan jadi kan saya nanti kon Jabal tuh menguntungkan saya sebagai staf ahli, sebagai saksi ahli. Suatu hari, loh Tejo itu tadi kan ndak hafal. Dia tuh saking cintanya Quran dan dia tidak berniat untuk diiringi musik, tidak berniat, karena Kiai Kanjeng juga cinta sama Allah. Dia tidak, Kiai Kanjeng itu nama aja nggak orang musik, ekspresinya melalui musik, tapi semua mencintai Allah. Terus kebetulan bareng dari ngono tak aku ya, kebetulan bareng. Maka telingamu harus bisa memilah-milah antara gula dengan manis, antara api dengan panas, antara laut dengan gelombang, kan gitu. Sampaian pikirannya mandek itu apa, kan gitu. Oh tenang tak belo aja kan Jo. Itu loh. Oh, wong hidup begitu nikmat, Allah kasih kenikmatan kok itu dipotong-potong diwis ruwete gak karu-karuan. Mazhab iki akeh, tapi saya cuman mazhab piro kabeh. Ada mazhab satu, kabeh salah kejaba aku satu. Gitu ya. Mazhab kedua, kabeh mlebu neraka kecuali aku, kan ngono. Itu mazhab kedua. Mazhab ketiga, kabeh haram kecuali aku. Kan gitu kan sekarang yang berlaku. Ngono ya gak karam-karamen lek-leken kono harame, kan gitu. Saya tahu, saya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Saya tidak tanggung jawab kepada Anda. Kalau aku berbuat buruk tidak karena kamu, dan kalau aku berbuat baik tidak karena kamu. Aku berbuat buruk, berbuat baik, mengambil keputusan mau jadi muslim, mau jadi kafir itu karena yang punya hak atas hidupku, yaitu Sang Yang Menang, Sang Yang Tunggal. Apa meneh? Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Widi. Oke, jadi teman-teman sekalian, Anda harus bisa menikmati keindahan. Kalau Anda sholat tanpa keindahan, wegah akhirnya sesuai itu. Sholat itu indah. Anda temukan keindahannya, berbuat baik temukan keindahannya. Kalau disuruh berbuat baik, entah energimu gak enak rasanya. Tapi kalau engkau menemukan kenikmatan berbuat baik, menemukan kenikmatan melakukan apa saja, maka engkau menjadi dekat dengan Allah. Tapi kan sebetulnya Al-Quran itu menurutku kan musik kan. Musik nemen. Memang kan ya, kenapa? Ya, musik ya lukisan sembarangan. Allah gambar. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajarin atluha sabit wa faruha bisa mak gambar. Allah itu pelukis yang maha agung. Allah itu komponis yang maha agung. Kan begitu aja ya. Makanya tapi kenapa enggak boleh aku merasakan nek mocoku ya aku enggak ngerti arti ini tapi iya tapi aku dengarnya musik. Iya memang. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Enggak, yang bukan musik mananya? Mulai kapan kau sinau Quran? Loh, enggak, aku takon. Enggak. Loh, tadi aku nemu musik di Al-Mulku malah. Ya, Al-Mulk ya. Kalau versiku loh ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Catak dentan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satuan-satuannya sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Ya. Maka teks yang satu-satunya teks panjang yang dengan mudah dihafal
adalah Al-Quran. Tidak ada orang. Ya terus salahku nang ndi? Ngono lho. Sing nyalano raimu sapa? Loh kalau Cak Nun sudah siap-siap mau membela kan dia mengakui bahwa aku bisa disalahkan kan? Lah apa dia cepat-cepat pembelaan? Enggak. Ngono. Ya aku gak salah lho. Salahku nang ndi? Aku iki antisipasi kon lak isone ndelok sak langkah aku ndeloki 3 langkah. Tapi tolong Anda lihat anak-anak Anda yang TPQ, anak Anda yang tahfidzul Quran itu tolong juga disadari bahwa kalau Anda ngapalin UUD 45 enggak akan bisa. Mateo kan gak bisa hafal. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran anak umur 6 tahun bisa khatam. Karena dia sangat musikal. Bahkan dia adalah musik menurut Sujiwo Tejo. Awakmu iki difotoi dadi musik. Ya hancur. Ya. Lho padahal di foto ada di gambar, enggak, dia ada di musik. Coba. Tuh, orang enggak bisa kalau tidak lintas ilmu, tidak bisa menerima itu. Karena dia kalau ngelihat gula ya gula. Dia tidak ingat yang selain gula kan begitu. Hidup itu enggak begitu. Hidup itu nyawiji satu sama lain ya. Dan kita mencari itu maka menurut Sabrang qala Sabrang an Abi Hurairah Abdullah qala Sabrang baca diuring-uring pisan. Jadi menurut Sabrang sebenar-benar manusia, sebenar-benar apapun ilmu yang diteliti cara kok kuali cak nyumute jancuk tenan sampai mangane sakit asu tenan gara-gara terpesona ndelok Cak Nun, kok kuali asu tenan.